Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di channel kajian online. Desakan-desakan untuk memecat Ketua DPR RI makin meningkat. Setelah teman-teman kita ketahui RUU perampasan aset gagal atau batal disahkan di rapat paripurna kemarin. Bahkan Ketua DPR RI kembali diamuk oleh para netizen dan menganggap bahwa hampir 90% lebih para anggota dewan, para pejabat-pejabat terlibat korupsi. Hal ini teman-teman tentu menjadi salah satu alasan kenapa rakyat Indonesia, terutama mungkin orang-orang yang kemarin disakiti oleh para anggota dewan, rakyat yang disakiti oleh para pejabat-pejabat publik kita dengan disebut bodoh karena ingin DPR dibubarkan, kini kembali dikhianati. Bagaimana tidak teman-teman? DPR sudah berjanji, Ibu Puan Maharani sendiri sudah berjanji akan segera mengebut pengesahan RUU perampasan aset. Janjinya itu mundur terus teman-teman. Dulu ketika era Pak Jokowi kurang gimana nih teman-teman? Pak Jokowi sudah memenuhi semua persyaratan yang diminta oleh DPR. Mulai dari draft RUU perampasan aset diselesaikan, surat presiden surprise sudah diberikan, instruksi langsung dari Pak Jokowi juga sudah diberikan. Tapi DPR kala itu dengan sangat simpel saja, Ibu Puan Maharani menyebut kami tak punya cukup waktu untuk bisa mengesahkan RUU tersebut. Tapi ya Undang-Undang Cipta Kerja bisa langsung gaspol. RUU TNI saja hanya 1 bulan bisa selesai. Ini loh kenapa 17 tahun. 17 tahun RUU ini teman-teman perampasan aset tak kunjung selesai. Jadi wajar kalau ada rakyat yang ingin ketua DPR-nya diganti. Dan mungkin ada juga teman-teman yang tidak sepakat dengan saya. Pasti banyak orang-orang yang juga pendukung Ibu Puan Maharani yang ingin mungkin Ibu Puan Maharani jadi wakil presiden atau presiden di 2029. Tapi track recordnya sendiri sudah teman-teman sudah terlihat jelas. Ini valid, saya tidak menyebarkan hoax. Ibu Puan Maharani memimpin DPR 2 periode. Bahkan partainya teman-teman sudah menguasai parlemen 2 periode. Tapi RUU perampasan aset tak kunjung selesai. Informasinya bocoran dari Profesor Mahfud MD ya. Ketua PDIP sendiri, Ibu Megawati, tidak mendukung RUU perampasan aset karena takut kalau RUU tersebut disalahgunakan untuk melakukan pemerasan kepada para terduga korupsi. Jadi balik lagi teman-teman, kita balik lagi. Apakah layak Ibu Puan Maharani Ketua DPR RI kita diganti, dicopot, dipecat? Dan siapa sih penggantinya yang lebih baik? Nah, kita bakal simak dulu berbagai informasi yang sudah kajian online kumpulkan untuk menjawab berbagai pertanyaan teman-teman. Kita simak teman-teman informasi selengkapnya. Supir, itu yang kita rasakan sebagai masyarakat. Nggak pantas mereka hidup bermewah-mewahan kayak gini saat masyarakatnya masih kesulitan, saat cari kerja susah. Lihat itu betapa banyak orang ngantri cuma mau datang ke job fair. Apa nggak hancur hati kita untuk ngelihat kenyataan-kenyataan seperti ini? Banyak anak-anak di jalanan, banyak lansia-lansia terlantar. Ini adalah cerita opini, sebuah gambaran imajiner yang lahir dari keresahan publik, bukan laporan fakta hukum. Namun, bayangkan jika skenario ini benar-benar terjadi. Indonesia akan diguncang habis-habisan. Kabar mengejutkan beredar di jagat politik. Ketua DPR RI Puan Maharani, nama yang selalu identik dengan kekuasaan, dikabarkan langsung dipecat usai terciduk dalam sebuah pesta minum mewah bareng para konglomerat. Yang lebih bikin publik geram, opini ini menggambarkan bahwa pesta itu justru dibiayai dari uang pajak rakyat. Bayangkan, uang yang seharusnya untuk pembangunan jalan, subsidi pendidikan, hingga perbaikan rumah sakit, malah dipakai untuk mabuk-mabukan dalam pesta elit yang penuh kemewahan. Visualnya jelas bikin rakyat ngelus dada. Di tengah rakyat kecil yang antre beras bantuan, yang harus menahan lapar karena harga kebutuhan pokok melambung, ada segelintir elit politik yang asyik berfoya-foya. Inilah yang kemudian disebut-sebut jadi puncak kemarahan publik. Sosok Salsa Erwina, aktivis muda yang beberapa waktu terakhir kerap vokal mengkritik DPR, disebut jadi yang paling lantang menyuarakan kegeraman. Dalam imajinasi opini ini, Salsa menegaskan bahwa uang rakyat bukan untuk pesta, bukan untuk mabuk bareng konglomerat, apalagi dilakukan oleh pejabat setingkat ketua DPR.
Opini ini semakin terasa nyata karena publik sudah jenuh dengan isu korupsi, kebocoran anggaran, dan gaya hidup mewah pejabat. Nama Puan Maharani sendiri sudah lama jadi sorotan, entah karena statusnya sebagai bagian dari dinasti politik maupun posisinya sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh di Senayan. Jadi, bayangkan saja jika ada skandal pesta minuman mewah ini benar-benar terbongkar, dampaknya pasti besar. Narasi ini memperlihatkan betapa rapuhnya kepercayaan publik terhadap para wakil rakyat. Setiap kali ada isu penggunaan anggaran untuk hal-hal tidak penting, rakyat langsung murka. Karena memang luka itu masih ada. Luka saat bansos dikorupsi, luka saat pejabat tertangkap pamer harta, luka saat rakyat kecil tidak didengar. Dan kini, dalam cerita opini ini, luka itu seperti ditaburi garam. Sosok Salsa Arwina digambarkan muncul sebagai simbol perlawanan. Ia berteriak di depan kamera, menegaskan bahwa uang pajak rakyat bukan mainan. Bukan untuk memenuhi ego, bukan untuk kesenangan sesaat, dan apalagi untuk berpesta dengan para konglomerat yang selama ini justru kerap diuntungkan oleh regulasi DPR. Kata-kata keras seperti, rakyat lapar, pejabat mabuk, pun menggema, menyalakan api kemarahan di hati masyarakat. Di media sosial, opini ini berkembang seperti bola salju. Tagar Puan dipecat dan uang rakyat untuk rakyat menjadi trending. Banyak netizen yang mengungkapkan kekesalannya. Mereka membandingkan kehidupan sehari-hari yang penuh tekanan ekonomi dengan kabar soal pesta mewah yang seolah jadi simbol betapa pejabat sudah tidak peka lagi dengan penderitaan rakyat. Dalam narasi opini ini, langkah pemecatan Puan Maharani disebut terjadi dengan sangat cepat. Begitu skandal mencuat, tekanan publik memuncak, dan partai pun tidak mampu lagi membendung badai. Bayangkan betapa dramatisnya jika seorang tokoh sebesar Puan, yang dulunya diproyeksikan jadi calon presiden, justru harus turun dengan cara memalukan karena pesta minuman. Kronologi yang dibayangkan pun penuh bumbu politik. Ada yang menyebut, bocornya informasi soal pesta itu bukan kebetulan, melainkan permainan elit untuk menjatuhkan. Politik balas dendam, intrik internal partai, dan persaingan perebutan kursi kekuasaan membuat cerita ini makin panas. Namun bagi rakyat, siapa yang bermain di belakang layar bukan masalah. Yang penting, ada bukti bahwa uang pajak benar-benar dipakai tidak semestinya. Salsa Arwina dalam opini ini tampil sebagai tokoh penentu. Ia tak hanya mengkritik, tapi juga menggerakkan massa. Di depan ribuan orang yang berkumpul, ia berseru lantang, "Kita tidak butuh wakil rakyat yang berfoya-foya dengan uang kita. Kita butuh pemimpin yang turun ke jalan, mendengar jeritan rakyat, dan bekerja dengan hati, bukan dengan gelas minuman mahal di tangan." Kata-kata itu menjadi viral, dikutip di mana-mana, bahkan menjadi bahan perbincangan di warung kopi hingga ruang diskusi akademisi. Dari sini, opini ini menggambarkan bahwa pemecatan Puan Maharani bukan hanya soal satu orang, tapi simbol perlawanan rakyat terhadap arogansi kekuasaan. Rakyat sudah bosan melihat pajak yang mereka bayar tiap bulan justru dipakai untuk hal yang tidak ada hubungannya dengan kesejahteraan mereka. Bayangkan, kalau uang pesta itu digunakan untuk memperbaiki sekolah, berapa banyak anak miskin yang bisa belajar dengan tenang? Kalau dipakai untuk memperbaiki rumah sakit, berapa banyak nyawa yang bisa diselamatkan? Momen ini dalam opini jadi titik balik. Rakyat mulai sadar bahwa kekuasaan bisa dijatuhkan ketika suara mereka bersatu. Bahwa tidak ada jabatan yang kebal, tidak ada dinasti politik yang abadi, dan tidak ada pesta yang bisa menutup mata rakyat selamanya. Di sisi lain, narasi opini ini juga menggambarkan bagaimana pihak yang membela Puan mencoba menenangkan situasi. Ada yang bilang, itu hanya fitnah, tidak ada pesta. Ada yang menuduh Salsa Arwina hanya mencari panggung. Tapi opini ini tetap berjalan liar, membentuk persepsi bahwa apapun bantahan itu tidak mampu menghapus bayangan pesta mabuk dengan uang rakyat. Efek domino pun digambarkan muncul. Partai-partai mulai waspada, pejabat lain mulai takut terkuak, dan rakyat makin berani membuka suara. Opini ini seolah jadi gelombang baru, sebuah revolusi moral kecil yang lahir dari kegeraman. Mungkin sebagian orang akan bilang, ini hanya cerita. Ya, memang betul, ini opini. Tapi opini ini punya daya, karena apa yang digambarkan bukan hal yang asing. Skandal pesta, korupsi, hingga gaya hidup mewah pejabat sudah sering kita dengar. Dan ketika nama besar seperti Puan Maharani dikaitkan, imajinasi rakyat makin liar, kemarahan makin menjadi-jadi. Bayangkan headline berita, Puan dipecat usai pesta minum pakai uang pajak. Judul itu saja sudah cukup untuk bikin rakyat mendidih. Sudah cukup untuk memicu unjuk rasa besar-besaran di depan Senayan. Dan sudah cukup untuk membuat Salsa Arwina makin dikenal sebagai wajah perlawanan generasi muda.
Opini ini juga ingin menunjukkan bagaimana rakyat sebenarnya bisa mengontrol kekuasaan. Dengan bersuara, dengan menolak diam, dengan berani menantang. Kalau tidak, pesta akan terus terjadi, uang rakyat akan terus dihamburkan, dan pejabat akan terus tertawa di atas penderitaan rakyat. Cerita opini ini ditutup dengan gambaran dramatis. Puan Maharani keluar dari gedung DPR dengan wajah tegang, dikawal ketat aparat, sementara di luar gedung ribuan rakyat berteriak, "Pecat! Pecat! Pecat!" Salsa Erwina berdiri di tengah kerumunan, tangannya mengepal ke udara, dan suaranya terdengar lantang. Ini bukan akhir, ini baru awal. Kita akan terus lawan siapapun yang berani mempermainkan uang rakyat. Narasi ini hanyalah opini, sebuah gambaran imajiner yang lahir dari keresahan publik. Tapi dari opini ini, kita bisa belajar bahwa suara rakyat tidak bisa dibungkam. Bahwa pesta tidak akan selamanya menyelamatkan mereka yang duduk di kursi kekuasaan. Dan bahwa di balik setiap gelas minuman mewah, ada amarah rakyat yang siap mengguncang negeri. Ya teman-teman, barusan kita telah tengok informasi terkait kenapa sih Ketua DPR RI kita ini layak dipecat atau yang mungkin ya tidak bisa lagi menjalankan tugasnya sebagai Ketua DPR RI. Yang paling fatal itu ketika ada video ini, saya tidak mau menyebut ya, tapi ini sosok perempuan yang wajahnya mirip sekali, mungkin 99% mirip. Ya, saya sebut ini mirip dengan Ibu Puan Maharani. Saya tidak tahu itu adalah Ibu Puan atau bukan. Yang jelas mirip, cuma mirip. Sambil pesta-pesta dengan ibu-ibu konglomerat dan memegang sebuah minuman. Ada yang bilang itu ya minuman gudeg jahe. Tapi ada juga orang yang bilang itu bir atau apapun. Saya nggak tahu karena ya itu nggak ada bukti yang jelas juga apa minum-minumannya. Tapi yang jelas kalau misalnya itu pesta-pesta konglomerat ya itu udah terlihat banget karena ibu-ibunya juga pada bling-bling juga ya. Nah, balik lagi nih teman-teman. Apakah DPR bisa dipimpin oleh Ibu Puan Maharani? Apakah RUU perampasan aset akan segera disahkan? Itu pertanyaan kita, itu tuntutannya. Dan kayaknya rakyat tidak berlebihan kalau misalnya menuntut ini para anggota dewan kita untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset. Karena itu kan mereka digaji oleh rakyat. Itu digaji oleh kita semua dari pajak yang kita bayarkan. Jadi jelaslah, ini kalau misalnya memang ini Bu Puan Maharani ingin menunjukkan kapasitasnya, menunjukkan keberpihakan kepada rakyat kecil, segera sahkan RUU perampasan aset paling lambat teman-teman, sesuai dari Prolegnas Nasional 2025, yaitu akhir tahun 2025 harus sudah selesai. Nah, ini kan bakal menarik dan janjinya bakal kita nanti. Terima kasih teman-teman. Kita bakal terus kawal RUU perampasan aset, kan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.